Oke, kita jumpa lagi. Hari ini saya berdiri dari belakang mimbar Mahkamah Kebenaran. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua hal-hal penting tentang penegakan hukum. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara, saya pengacara Guntua Laremba, aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran, selaku putra Tanggalaki. Saya hadir di sini untuk membuka bobroknya penegakan hukum kita. Saya ingin memberikan kita kesadaran bahwa selama ini kita dibohongi. Saudara sekalian sebangsa dan setanah air, negara telah membentuk hukum, menyusun undang-undang dengan mengeluarkan biaya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sekarang penegakan hukum kita banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak sekali penegak hukum melanggar hukum. Bagaimana caranya? Penegak hukum atau siapapun, aparat, birokrat, itu berdasarkan perintah jabatan yang sah sesuai ketentuan hukum. Sebagaimana diatur pasal 51 ayat 1 ya, KUH pidana. Itulah tempat pijakan kita semua. Advokat berdiri di atas undang-undang advokat. Ya, kemudian dia mendapatkan surat kuasa, maka lengkaplah dia menjalankan perintah jabatan yang sah. Hakim berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman, kemudian ditambah dengan surat penunjukan atau penunjukan untuk memimpin persidangan dari ketua pengadilan. Kalau di Mahkamah Agung maka ketua Mahkamah Agung. Kemudian jaksa berdasarkan undang-undang kejaksaan, lalu surat perintah, ya, surat tugas dari atasannya, maka jadilah perintah jabatan yang sah. Begitu semua pejabat birokrasi. Tetapi kita selama ini disuguhi dengan apa? Kebohongan, kepalsuan, karena koordinasi. Jadi hukum yang dipakai bukan berdasarkan undang-undang, tapi hukum siluman berdasarkan kong kali kong. Untuk itu kepada saudara semua, hari ini saya hadir, ya, selaku anak bangsa yang peduli terhadap terhadap penegakan hukum yang adil. Jadi saya himbau kepada saudara-saudaraku semuanya, sudah waktunya kita bangkit untuk meluruskannya bengkok, untuk memberantas yang namanya mafia hukum atau industri hukum. Pak Mahfud MD hanya bicara ada industri hukum. Semestinya beliau adalah Menko Polhukam, harus bertindak. Kenapa? Apa yang harus ditindak Menko Polhukam? Menko Polhukam bukan hanya berbicara bahwa di negara kita ada industri hukum. Dia sebagai wakil daripada negara, wakil daripada masyarakat, membantu presiden sebagai pembantu utama presiden dalam bidang politik hukum dan keamanan. Ya, harusnya dia berbuat. Apa yang harus dilakukan? Bereskan dong. Sekarang ini yang paling penting kita kembali kepada undang-undang. Negara kita dasarnya adalah konstitusi. Ya, kalau bicara negara hukum diatur pada pasal 1 ayat 3. Ditentukan di sana bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan hukum. Ya, tolong dipahami. Itu diikuti. Kemudian yang kedua, ya, itu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, persamaan hak dan kedudukan di muka hukum dijamin oleh negara. Ya, dijamin oleh negara dan dijunjung tinggi tanpa ada kecuali, tidak ada perbedaan. Persamaan hak semua berlaku, berarti bukan hanya masyarakat, tapi pejabat pun kalau dia melanggar hukum harus dihukum. Inilah yang dibilang persamaan hak. Lalu kemudian, ya, saudara-saudara sekalian, kita tahu ada namanya KUHP. Ini KUHP. Saya dekatkan KUHP. KUHP ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini adalah pijakan daripada penegakan hukum yang berbau pidana. Saya ingin mengatakan, saya ini bukan orang ahli, bukan profesor, tapi saya insya Allah mengerti. Pertama bab 1 yang mengatur, bab 1 pasal 1 tentang ketentuan umum. Ya, saudara-saudara, KUHP ini adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 81, jadi 1981. Inilah yang mengatur tentang hukum pidana. Ya, saya tahu bahwa tahun 46 nomor 1 itu adalah KUH pidana, ya, hukum pidana. Nah, jadi saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa di sini sudah jelas
Ya. Bab 1 mengatur tentang menerangkan, menguraikan tentang ketentuan umum. Ya, apa itu ketentuan umum? Tentu Anda silakan baca. Nah, kemudian bab 2. Bab 2 diterangkan di situ bahwa ruang lingkup berlakunya undang-undang atau dibilang hukum adalah di peradilan umum. Peradilan umum itu ya pengadilan, mulai pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, ataupun PT UN, itu semua peradilan umum. Ya, ini diatur oleh KUHP. Nah, jadi tolong, tidak ada seorang pun yang bisa dihukum tanpa melalui proses peradilan umum. Ini satu. Kedua, ini bab 2 tadi. Bab 3, peradilan umum diselenggarakan atau dilakukan mengikuti tata cara hukum acara. Mulai dari proses penyelidikan, orang melapor, siapa itu penyidik, siapa itu jaksa, JPU siapa itu yang harus melapor, siapa itu saksi, siapa terdakwa, siapa tersangka, siapa terpidana. Itu diatur di sini semuanya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ini hanya merupakan buku yang menjadi alat buat para penegak hukum untuk mempermainkan masyarakat. Nah, sekarang saya ingin beritahukan kepada Anda. Di sini sudah cukup jelas, ya. Saya tidak perlu membacakan semua karena ini tebal sekali, ya. Terdiri dari terdiri dari banyak halaman ini, ya. Saya nggak perlu lihatkan di sini bahwa di sini ada pasal-pasalnya, tetapi saya ingin memberikan yang paling pokok, ya. Terhadap barang bukti. Barang bukti diatur pada pasal 39. Barang bukti itu boleh disita yang memang berkesesuaian dan tidak pidana yang dituduhkan atau yang disangkakan pada seseorang. Tidak boleh barang buktinya adalah yang dicuri adalah misalnya sepeda motor, barang buktinya adalah kopi. Tidak boleh, ya, atau yang disita adalah kopi. Motornya motor, kecuali kalau antara kopi dengan sepeda motor ada hubungannya. Dia mengangkut kopi. Ya, motor itu dia mengangkut kopi, kemudian atau dia datang bawa kopi lalu dia mencuri, itu boleh. Tapi kalau udah ada, tidak bisa. Kemudian terkait masalah saksi, orang yang boleh melapor kalau dibicara delik aduan dan pidana itu ada 2, ya, ada 2. Satu yang melapor, ya, atau yang dilaporkan. Melapor itu adalah korban, ya, sedangkan yang dilaporkan adalah pelaku. Itulah namanya pelapor dan terlapor. Kemudian dibilang saksi. Saksi itu saksi yang menjadi saksi korban atau yang menjadi saksi yang mengetahui adanya suatu peristiwa. Nah, ini dalam hukum pidana ada 2. Namanya delik umum sama delik aduan. Delik umum itu tidak perlu ada pengadunya. Kalau ada kejadian atau peristiwa pidana, misalnya ketertiban umum, itu tidak perlu ada pelapornya, ya, polisi bisa bertindak. Tetapi apabila terkait dengan merugikan orang lain, namanya delik aduan, harus ada pelapornya. Siapa korbannya? Nah, dalam perkara pidana tidak bisa diwakili, ya. Tapi kita lihat kadang-kadang penegak hukum masih salah, diwakili juga boleh. Perkara pidana tidak boleh pakai surat kuasa, apalagi surat tugas. Tetapi faktanya mereka mengingkari. Nah, itulah saudara-saudaraku. Kemudian saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa dalam peristiwa hukum kita harus mengerti betul, ya. Kadang-kadang sekarang ini orang yang menjadi korban, ya, atau yang menjadi pelaku, ya, kemudian ditahan, tidak boleh ditemui. Ini salah, melanggar hak asasi manusia. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Anda, yang boleh melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan hanya orang yang memang mendapatkan tugas atau namanya pejabat yang punya wewenang sesuai dengan perintah jabatan yang sah. Ya, ingat, perintah jabatan yang sah itu bukan sah itu karena atasannya menunjuk. Tetapi perintah jabatan yang sah itu adalah harus sesuai dengan perintah hukum, sesuai ketentuan yang benar. Sebagaimana diatur pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Tetapi boleh dilakukan, orang melakukan pasal 51 ayat 2, itu perintah jabatan yang tidak sah, tapi dengan itikat baik. Ya, itu boleh. Dengan itikat baik. Tapi kalau itikatnya untuk merugikan orang, untuk mencederai orang,
karena dia punya tujuan tertentu, maka itu tetap melanggar dan dihukum. Lalu kemudian pasal 51 pasal 52, sorry tadi bukan pasal 151. Pasal 51. Pasal 52 adalah seorang pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan, justru dia terbalik. Melanggar perintah jabatan yang sah atau menyalahgunakan wewenang. Maka KUH pidana pasal 52. Ya. Saudara sebagai korban, ya, Anda sebagai terlapor atau korban kriminalisasi, Anda jangan takut bersuara, ya. Kemudian yang selanjutnya saya ingin menerangkan kepada saudara. Pertama-tama, kalau di dalam penyelidikan tidak boleh tidak ada yang namanya pasal 66 KUHP, ya. Seorang tersangka, saksi atau terperiksa daripada sebuah laporan tidak punya kewajiban untuk membuktikan. Ingat, baik di kepolisian maupun di pengadilan tidak ada kewajiban untuk membuktikan. Kemudian Anda perhatikan pertanyaannya menggiring. Dilarang sesuai dengan perintah KUHP pasal 166. Kita lihat kadang-kadang polisi membuat pertanyaan yang menggiring kepada saksi ahli atau kepada saksi-saksi yang ingin menjerat orang lain. Tidak boleh. Nah, ini harus ditentang dari awal. Saudara-saudara, Anda harus ingat, advokat itu wajib. Karena kalau tanpa advokat, peradilan tidak akan pernah bisa tegak dengan benar. Ingat, sangat dibutuhkan advokat. Dalam konsideran daripada Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, ya, advokat itu sangat diperlukan oleh jajaran kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan persidangan yang adil, terbuka, dan memberikan menilai kebenaran. Ingat, jadi pengacara itu jangan cengeng, jangan jadi penakut, harus berani. Kalau ada hakim yang membantah Anda harus lawan. Ingat, yang mulia kami duduk di sini berdasarkan Undang-Undang Advokat nomor berapa? 18 tahun 2003. Diatur itu dalam konsiderannya kehadiran advokat itu diperlukan. Karena dengan advokat itu maka bisa terselenggara persidangan yang adil dan fair, terbuka. Itu. Kemudian saudara, tadi saya sudah bicara pasal 66, harus baik advokat maupun terdakwa atau tersangka harus protes kalau ada pertanyaan yang menggiring. Ya, pertanyaan yang menggiring supaya terjadi sebuah tindak pidana. Jangan, ya. Karena penyidikan itu tuh mencari alat bukti, ya, mencari keterangan yang supaya bisa ditemukan siapa pelakunya dan bagaimana modus operandinya. Ingat, kita selama ini dibohongi. Kemudian hakim menyidangkan perkara sudah ada di situ. Tapi saya nggak akan terlalu bahas tentang materi pemeriksaan biasa. Ada namanya pemeriksaan biasa, ada pemeriksaan luar biasa, ada pemeriksaan perkara ringan ataupun tipiring ataupun pemeriksaan laka lantas. Saya hanya ingin mengatakan kepada Anda, pasal 183, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila tidak cukup dua alat bukti yang sah. Ingat, banyak alat bukti karangan yang tidak sah itu dipakai. Anda harus ketat. Alat bukti itu terdiri dari 5. 1. Alat bukti apa? Namanya keterangan saksi. Itu alat bukti. Kedua, apa? Bukti surat. Ya. Kedua, saksi ahli. Ketiga, bukti surat. Keempat, petunjuk. Kelima, keterangan terdakwa. Ini harus terpenuhi. Nah, saudara-saudara, terdakwa itu dia berhak membela diri. Kalau memang dia tidak melakukan, maka dia harus mati-matian membela dirinya di dalam persidangan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, tolong belajarlah. Ketika tidak ada barang bukti, maka hakim harus menjatuhkan putusan bebas. Sebagaimana ketentuan pasal 191 ayat 1 KUHP. Ya, kalau bebas berarti bebas murni, maka harusnya seketika itu juga semua bukti-bukti dokumen harus dikembalikan kepada terdakwa tanpa menunda, ya. Tapi sekarang kadang-kadang harus diminta. Sekali lagi saudara-saudaraku, ya sebangsa dan setanah air, Anda harus ikuti terus edukasi ini. Karena ini adalah perlu. Saya ingin menyampaikan bahwa di negara kita ini ada yang gak beres. Apa? Ya, terusan saja. Mahkamah Agung sebagai garda terakhir harapan kita untuk menjadi
penegak hukum, pelindung masyarakat, ternyata justru di sanalah tempatnya, sarangnya mafia hukum yang dibilang Pak Mahfud MD sebagai apa? Ya, industri hukum. Mereka mempermainkan masyarakat. Ini yang harus saya tentang. Saya kebetulan menjadi korban, ya. Korban daripada industri hukum. Yang dilakukan siapa? Saya tidak perlu sekarang menyebut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Namanya Haji, ya. Namanya Dr. Haji Andi Samsan Ngandro. Kami sama-sama dari Sulawesi. Saya sudah tak takut. Saya pertaruhkan nyawa saya. Anda telah melecehkan gelar saya. Saudara ini nggak ngerti. Apakah Anda memang karena duitnya sudah terlalu banyak orang memberikan sehingga Anda lupa kalau Anda digaji negara pakai uang rakyat? Atau memang Anda tidak punya moral? Anda menjatuhkan pidana kepada saya 2 bulan. Pidana apa itu? Kalau memang saya dibilang memalsukan gelar, Anda harus batalkan gelar saya. Ya, inilah yang saya bilang Andi Samsan Ngandro perusak hukum. Dia adalah pengkhianat hukum. Harusnya dia sebagai wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, dia menjadi pengawas yang lurus. Tapi ternyata serakah. Ya, saya sudah tidak takut. Nadi takut saya sudah putus, nadi balu saya sudah putus. Hei, Andi Samsan Ngandro, ya, Anda ingat, saya pertaruhkan nyawa saya dan keturunan saya untuk menghadapi Anda. Anda ini bego, ya. Anda tidak pakai otak. Anda ini pakai apa? Ya, sosiologi hukum apa? Sosiologi hukum Anda di mana? Anda ingat persoalan gelar. Kalau memang gelar saya nggak sah, saya harus dicabut gelarnya. Ingat konsekuensinya luas. Ya, saya harus berhenti, tidak boleh mencari pekerjaan di bidang formal. Saya tidak boleh main politik. Ya. Kemudian saya juga tidak boleh jadi advokat. Ingat, saya ini punya gelar asli, ya. Sudah, namanya rektor saya, kampus saya, kemudian dari dekan saya, kaprodi saya sudah dipanggil di pengadilan. Mereka sudah memberikan kesaksian bahwa ijazah dan gelar saya sah. Kenapa Anda ini bodoh sekali ini? Ya, mudah-mudahan karma menghampiri Anda. Ingat, ya, Anda pikir inilah kebodohan Anda. Makanya saya bingung. Negara mendudukan Anda pada Anda punya pendidikan S3. Ya, Anda pikir saya takut? Saya sudah putus dari takutnya. Dan saya sudah tidak malu. Ingat, kalau PK saya ini tidak dikabulkan, ya, membatalkan putusan kasasi yang Anda keluarkan, maka saya akan bikin rusak. Saya akan bongkar. Inilah hukum kita. Saya akan bongkar. Ini secara akan jadi masalah nasional. Biar Anda jadi sejarah dan saya. Ya, ingat, Anda sudah kelewatan. Anda tidak pakai otak. Bagaimana bisa menjatuhkan pidana gelar? Padahal Anda ada di sana karena gelar. Kalau memang saya tidak berhak, jangan 2 bulan, 10 tahun. Saya tidak takut, jangan ke 10 tahun. Hukumnya mati pun saya tidak siap. Tapi Anda menjatuhkan 2 bulan, itu penghinaan buat saya. Ya, Anda pikir saya ini mempersoalkan soal penjaranya? Bukan. Saya persoalkan Anda mengkritisi padahal ini benar. Sedangkan barang buktinya nggak ada. Anda tidak pernah membaca 183 KUHP. 183 KUHP itu tidak boleh menjatuhkan pikiran apa, putusan pidana apabila tidak cukup 2 alat bukti. Alat bukti apa yang berkesesuaian dengan perbuatan ini? Ingat, ya, pasal 185 KUHP mengatakan bahwa keterangan saksi hanya saksi yang benar-benar memenuhi syarat sesuai 108 yang melihat, mendengar, mengetahui langsung dan yang berkesesuaian dengan pidana yang disangkakan. Saya ini saksi pelapornya nggak pernah dirugikan. Apa Anda mengatakan dirugikan? Apa yang dirugikan? Saya justru jadi korban. Aset saya masih ada di sana. Ya, sertifikat tanah saya ada berapa? Anda pikir saya ini bodoh apa gimana? Ya, kemudian saksi lain tidak ada yang mengatakan, yang pernah melihat saya menggunakan gelar palsu. Anda hanya karena tulisan Anda kata berasumsi bahwa itu gelar. Kemudian selanjutnya kebodohan Anda mengatakan apa? Saksi ahli, tidak ada yang diperiksa dalam persidangan. Sesuai pasal 186, ya, keterangan ahli hanyalah keterangan yang disampaikan di dalam persidangan. Tidak ada. Kita tolak karena mereka tidak punya sertifikat keahlian. Kemudian 187, tolong diingat. Bukti surat apa? Surat yang saya kirim ke ini,
Itu permintaan rincian kredit. Apa ada hubungannya dengan gelar? Inilah kebodohan Anda. Masa negara mengangkat Anda menjadi wakil ketua, gelar Anda terlalu tinggi, tapi Anda bodoh. Anda tidak pikir dari mana itu? Ya, kemudian bukti surat apa? Bukti surat yang diatur hukum adalah hanya boleh surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang memang disumpah. Anda nggak ngerti. Kemudian 188, bukti petunjuk. Petunjuk apa yang Anda lihat? Makanya, ya di dalam wawancara televisi saya pernah lihat Anda mengatakan bahwa hakim Mahkamah Agung adalah judes jur, bukan judes faksi. Artinya hakim juri menilai hakim yang di pengadilan. Hakim pengadilan sudah menilai, tidak ada fakta satupun, nggak ada yang terbukti. Lalu Anda tiba-tiba menilai. Aduh, sungguh. Anda ingat ya, putusan Anda itu, pertimbangan Anda, petikannya sama, pertimbangan hukumnya sama. Sama dengan apa yang diajukan oleh kasasinya JPU. Saya akan bertaruhkan nyawa saya. Ya, ingat. Kalau sampai saya masuk penjara, keturunan Anda saya akan kejar sampai ke akhirat. Ya, ingat. Ingat ya. Makanya Anda mikir, sosiologi hukum Anda nggak ada. Oke, saudara sekalian, Anda harus belajar hukum karena hakim kita, ya, yang ada di Mahkamah Agung, ya, terutama pelakunya itu mafia atau industri hukum, salah satunya adalah Andi Samsan Nganro. Dia adalah doktor, dia adalah Haji Doktor Andi Samsan Nganro, SHMH. Saya nggak tahu bagaimana caranya dia punya skill itu dia pakai, kok bisa menjatuhkan. Syukur-syukur putusan itu adalah putusan mafia di Mahkamah Agung sehingga Anda bisa bantah. Kalau memang putusan itu bukan Anda, maka tolong Anda segera renvoi, Anda segera eksaminasi itu putusan, bukan dari Anda. Tapi kalau Anda yang memutuskan, saya anggap Anda bodoh. Ya, ingat. Kemudian Ketua Mahkamah Agung janji Anda akan membasmi, akan memberantas, akan membinasakan hakim nakal. Nah, ini wakil ketua Anda nakal. Ya, kalau bukan wakil ketua Anda berarti di Mahkamah Agung sana ada nakal. Saya tahu di Mahkamah Agung masih ada hakim-hakim baik. Saya mohon maaf kepada mereka. Tapi ini menyangkut harga diri, martabat dan kehormatan saya, Pak. Maaf ya. Kemudian apa? Saya tahu juga di Kejaksaan Agung masih banyak yang baik. Tapi tolong diingat, Pak Jaksa Agung, saya sudah bersurat, bahkan saya sudah datang sendiri. Anda suratnya sudah terima, sudah ada tanda terimanya, tapi apa yang terjadi? Ya, hanya disimpan saja. Jadi omong kosong itu yang Anda bilang mau binasakan. Syukur-syukur kalau Anda dengan mendengar kata-kata saya ini, Anda melakukan koreksi. Surat saya ini Guntua Laremba. Saya ini korban kriminalisasi dari jaksa Kasipidum di Kejari Sidoarjo yang bernama Gatot Haryono. Saya bingung bagaimana caranya Anda bisa beri jabatan seperti kayak gitu orang-orang yang nggak benar. Dan bagaimana caranya Anda backingnya, Anda lindungi jaksa-jaksa nakal seperti itu. Pada janji Anda akan membinasakan jaksa nakal. Ya, Bapak Kapolri juga yang terhormat, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, ya, saya mohon, ya, saya tahu Pak, di kepolisian masih banyak orang baik. Betul apa kata Bapak, ya, jangan karena ulah nila sedikit atau orang sebagian merusak orang yang sudah bekerja baik. Saya sepakat. Tapi ingat Pak, di Polres Sidoarjo, khususnya pada waktu zamannya Kompol Haris, ya, itulah saya dikriminalisasi 2 perkara dan 1 perkara sekarang mandek, ya, mandek karena mereka nggak ngerti membaca KUHP, mereka limpahkan, mereka proses. Pelapornya Undang-Undang ITE adalah ketua pengadilan, ya, menggunakan logo, ya, kop pengadilan. Sedangkan di dalam pasal 17 ayat 6 dan ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak boleh menyidangkan perkara yang pelapornya adalah teman atau kerabat atau ada hubungan langsung atau tidak. Nah, kalau merujuk daripada pasal itu, maka perkara saya seluruh pengadilan sampai Mahkamah Agung nggak boleh disidangkan, ya, kecuali pengadilan lain. Selama logonya masih sama nggak boleh. Itulah otaknya mereka itu, bawaan Anda. Jadi mohon maaf Pak, bukan Bapak yang saya persalahkan, tapi Bapak tolong turun tangan di penyidikan Sidoarjo. Saya juga ini terhadap ini penyidik Bapak, ya, anak buahnya Kompol Haris, ya, dia telah melegalisir ijazah saya, kopinya, tanpa membawa aslinya. Inilah bukti rekayasa atau namanya industri hukum yang dibilang Pak Mahfud.
Ya, kemudian Bapak Mahfud MD. Tolong Bapak jangan hanya ngomong. Bapak adalah pejabat publik wakil negara. Wakilnya atau Bapak adalah pembantu presiden. Presiden itu adalah representasi dari masyarakat dan negara. Negara harus hadir. Jangan Bapak hanya ngomong. Bagaimana bisa? Saya punya WA kepada Bapak, Bapak blokir. Ya, saya ingin memberikan masukan. Bapak tidak pernah ini. Bapak bicara hanya orang-orang ini di sekitar Bapak aja Bapak bela. Ya, saya masih ingat ketika ada orang dari kampung Bapak ya yang kena korban apa ini sepeda motor apa ini korban di Bekasi itu Bapak bela. Akhirnya Pak polisi memberi penghargaan ya karena dia membunuh bandit ya yang sudah diproses hukum. Sekarang saya Bapak diam aja. Di mana keberpihakan Bapak? Bapak objektif dong. Bapak digaji negara pakai uang rakyat. Bagaimana bisa? Ya, Bapak Joko Widodo, saya sudah sering Bapak, tolong Bapak tanggapi juga. Ya, saya ini pendukung setia Bapak. Saya tidak pernah membenci Bapak, saya tidak membenci kepemerintahan Bapak. Saya benar-benar hanya membenci orang-orang yang Bapak katakan itu adalah orang yang suka mempermainkan hukum. Ya, oke, saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, saya telah menyebutkan semua. Ketua Mahkamah Agung juga sudah saya sebut. Sekarang anggota DPR RI Komisi 3, mereka rame-rame sekarang ini membela yang namanya Haris Azhar. Saya tidak soalkan itu. Apa bedanya antara Haris Azhar dengan saya? Haris Azhar itu adalah kelompok. Saya ini pribadi, saya ini atas nama warga negara Indonesia yang dikriminalisasi. Mana suara Anda? Anda hanya berbicara di sana, katakan atas nama membela rakyat, sama seperti Fadlizon. Fadlizon itu ngomongnya dia atas nama warga, atas nama wakil rakyat. Mana? Saya ini bolak-balik viral. Saya punya video, tapi anggota DPR ini nggak pernah ada yang muncul. Gak tahu kenapa. Berarti mereka adalah orang-orang yang pengecut. Ya, oke. Saya mohon maaf apabila ada yang tersinggung, karena saya ini mengalami sendiri. Saya jadi korban dikriminalisasi. Ijazah saya asli, sah. Tetapi saya divonis 2 bulan penjara. Padahal penjaranya ancamannya 10 tahun. Ya, ingat keputusan itu terlampau bodoh. Kenapa? Hukuman 10 tahun ancaman 10 tahun cuma dihukum 2 bulan. Buktinya apa? Semua palsu. Inilah. Jadi hanya ingin memenuhi itu permintaan daripada pelapor. Siapa pelapornya? Direktur BPR Jati Lestari yang bernama Deriman Sumargo dan Joni Harsono. Saya tidak akan berhenti bersuara. Itulah pelaku utama daripada kejahatan ataupun industri hukum. Mereka itu adalah cukong yang merusak tatanan hukum kita. Saya tidak membenci orang Cina. Saya tidak membenci orang Tionghoa. Tapi orang-orang seperti ini yang telah memanfaatkan merusak moralnya pejabat, itu saya paling benci. Nenek moyang saya berjuang untuk memerdekakan negara ini, tahu-tahu mereka datang hanya tinggal pesta pora, menyogok, menyuap. Aset saya masih dia dalam BPR Jati Lestari. Dia belum kembalikan. Dia itu harusnya malu. Dia tuntut saya, dia gugah saya 2,5 miliar. Ternyata hakim hanya memutus 100 juta. Apa yang terjadi, saudara? Dia malu. Dia sudah korbankan uang. Sekarang dia karena takut nanti saya lapor balik. Anda ingat, belum berhenti sampai di sini. 7 turunan saya akan kejar Anda. Ya, Tuhan akan membantu saya. Oke, ya. Sekali lagi, saya tahu masih banyak orang baik. Saya mohon maaf kalau saya terlalu berapi-api, tapi ini persoalan gelar, Pak. Ya, saya sekali lagi, saya sangat-sangat prihatin. Hukum kita bisa dibuat jadi obyekan bagi para cukong. Yang boleh melaporkan ijazah itu kan bukan orang per orang. Yang boleh melaporkan ijazah itu kan sivitas akademika ataupun yang memang perusahaan apa yang memang dirugikan karena gelarnya dipalsukan, karena mereknya ditiru. Jadi kalau bicara pidana umum harus ada unsur penipuan dan perampasan atau pemalsuan merek. Ya, itulah. Oke.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Salam kebenaran, equality before the law.